Jumpa lagi dengan saya Aditya Darmawan di channel Programmer Tangguh. Sekarang pembahasan kita masuk ke loop. Apa itu loop? Kita buat sebuah file namanya loop.py. Pada materi sebelumnya kita membahas tentang if. Kalau di if tadi eksekusinya masih tetap sama ya, dieksekusi mulai 1 sampai terakhir, sampai baris kode yang terakhir secara berurutan. Hanya saja di if kita bisa memilih kode blok mana yang kita eksekusi, meskipun pada akhirnya berurutan juga. Nah, di loop ini kita bisa kembali mengeksekusi kode program yang sudah kita tulis sebelumnya secara berulang-ulang. Keyword pertama yang ingin saya perkenalkan adalah while. X kurang dari 100. Print X. Saya kasih nilai awal X di sini 0. X plus sama dengan 1. Apa hasilnya? Kita lihat. Ketik Python, kemudian nama filenya loop.py. Enter. Kita lihat di sini hanya dengan 4 baris kode kita bisa menulis 100 kali. Di sini kita udah bisa nebak ya bahwa nilai dari X adalah 0. Jadi kalau ditampilkan, kalau dijalankan hasilnya 0. Kemudian apa yang dimaksud dengan while? While itu hampir sama dengan if. Persamaannya adalah sama-sama akan mengeksekusi blok kode kalau nilainya true. Kita tahu bahwa X sama dengan 10. Artinya X itu kurang dari 100. Maka pernyataan ini benar. Jika benar, maka baris ini akan dieksekusi. Kemudian akan dicetak nilai X yaitu 0. Kemudian pada baris keempat ada penggunaan operator assignment plus sama dengan 1. Artinya tambahkan angka 1 ke variabel X. Jadi jika variabel X tadi nilainya 0, sekarang variabel X nilainya 1. Kemudian seharusnya kan dari baris keempat aplikasi turun ke baris kelima. Tapi karena dia ada di dalam bloknya while, sekali lagi bloknya ini ya, dia harus masuk ke dalam, lebih dalam dari baris yang sebelumnya. Dan secara konsensus itu menggunakan 4 spasi. Karena dia ada di blok while, dia akan memeriksa lagi ke atas, memeriksa apakah X itu kurang dari 100. Ternyata benar, angka 1 kurang dari 100. Maka lagi-lagi dijalankan lagi, sehingga di layar akan muncul angka 1. Kemudian ditambahkan lagi angka 1 ke X. Dari 1 menjadi 2 karena ditambahkan 1. Naik lagi dan seterusnya dan seterusnya sampai X bernilai 99. Print 99. X ditambahkan lagi 1 menjadi 100. Sehingga di sini nilai X menjadi 100. Kemudian naik lagi. Ternyata X itu sudah sama dengan 100. Maka pernyataan ini adalah salah, false. Karena X sama dengan 100 bukan kurang dari 100. Karena statement yang dihasilkan adalah false, maka sudah tidak dieksekusi lagi. Karena itu program berhenti. Karena sudah tidak ada kode program lagi di sini. Jadi itu tadi adalah fungsi dari while, yaitu untuk melakukan loop atau perulangan selama nilai dari while itu bernilai true. Ada satu keyword lagi namanya break. Ketika kita menggunakan keyword ini,
Artinya loop ini akan berhenti apapun yang terjadi. Mari kita coba, kita jalankan. Nah, hanya 0 saja yang dicetak. Kenapa? Karena ketika masuk ke sini, ke while X sama dengan 0, maka hasilnya true kan. Kemudian dicetak, kemudian X nya ditambahkan 1 sehingga X bernilai 1. Tapi kemudian langsung ketemu dengan break. Karena ketemu dengan break, maka loop atau perulangan pun berhenti sehingga program selesai, karena sudah tidak ada lagi source code di baris ke-7. Misal kalau ada seperti ini, if X sama dengan 60, maka break. Bisa juga seperti ini. Artinya jika X itu mencapai nilai 60, maka langsung keluar, langsung break dari loop. Kita coba. Nah, tercetak angka 0 sampai 59. Itu karena ketika X ditambahkan menjadi 1 sama dengan 60, maka blok ini yang dicetak. Kita lihat ya, di sini menggunakan 8 spasi karena dia berada di dalam bloknya if, sehingga dia harus ditambahkan 4 buah spasi. Nah, itu tadi break. Ada sebuah keyword lagi namanya continue. Kita coba continue seperti ini ya. Kemudian kita coba print, dan misalnya saya mau mencetak saya nggak akan di print. Kita coba hasilnya seperti apa. Nah, hasilnya tetap ya, hasilnya tetap menampilkan angka 1 sampai 100 sekarang. Kenapa 1 sampai 100? Karena sebelum print nilai X sudah ditambahkan, yaitu dari 0 menjadi 1. Jadi yang dicetak adalah 1. Tapi yang unik adalah statement ini tidak dieksekusi. Kenapa? Karena ada continue di sini. Continue menyebabkan baris kode di bawahnya itu tidak dieksekusi. Oke, itu tadi contoh keyword while. Kemudian ada satu lagi keyword loop, yaitu for. For ini berfungsi untuk melakukan perulangan juga, loop juga, berdasarkan nilai list yang sudah ada. Misalnya gini, for X in range 0 sampai 100, print X. Kita coba hasilnya seperti apa. Nah, hasilnya dia akan mencetak X sampai 99. Jadi range ini, range 0,100 akan menghasilkan sebuah list yang dimulai dari 0 dan sebanyak 100, yaitu 99 terakhir kan, karena kan dimulai dari 0. Jadi 99 jadinya. Sehingga setiap item dari hasil ini dianggap sebagai variabel X, sehingga X tadi dicetak berulang kali sebanyak item yang ada di range. For bisa juga berfungsi untuk melakukan looping dari sebuah list atau tuple. Misalnya seperti ini. Misal kita punya sebuah list namanya nilai mahasiswa. Nah, sekarang saya nggak salah tulis lagi ya. 45, waduh kecil banget nih. Nggak apa-apa lah. 78, 89, 87, 56, 65 dan sebagainya. Oke, kita bisa melakukan gini. For nilai in nilai mahasiswa, print nilai print nilai, print nilai. Nah, jadi ini artinya untuk setiap item di nilai mahasiswa itu disimpan dengan menggunakan variabel nilai, sehingga ketika di print nilai hasilnya adalah item dari
nilai mahasiswa. Ini saya komen dulu. Oke, kita coba jalankan. Nah, terbukti di list nilai-nilai mahasiswa ya, 45, 90, 78, 99, 87, 65. Kita bisa membuat sebuah program, misal kita mencari nilai rata-rata. Ini kenapa nih? Kita mencari nilai rata-rata. Kita bikin sebuah variabel namanya nilai rata-rata. Kita kasih nilai awal 0. Kemudian di sini nilai rata-rata plus sama dengan nilai. Nah, setelah itu nilai rata-rata adalah nilai rata-rata dibagi jumlah dari nilai mahasiswa. Nah, len ini jirolu patmonem. Len ini menghasilkan angka 6 ya, karena sesuai dengan fungsinya len return the number of items in a container. Kita coba mencetak hasilnya. Nilai rata-rata mahasiswa adalah nilai rata-rata. Kita coba Python loop. Oh sorry, kita belum menambahkan F di depan. Nah, ketemu nilai rata-ratanya adalah 77,33. Kita bisa mengubahnya ke integer ya, biar menjadi bilangan bulat. Kita coba. Nah, 77. Nah, itulah tadi contoh penggunaan dari for, yaitu menjalankan kode blok secara terus-menerus sesuai dengan kondisi. Ini tadi adalah list. Kita coba menggunakan tuple. Seperti apa? Misal tupelnya itu adalah months list sajalah, biar gampang. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. For month in month list. Setiap item di month list simpan dengan variabel months. Kita coba print months. Oke, kita coba. Nah, sama kan? Jadi kita nggak harus nulis seperti ini ya. 0, kemudian 1, kemudian 2, kemudian 3, kemudian 4. Ya kalau cuma 12. Kalau 3000 misalnya, 3000 data, apakah kita mau nulis satu-satu? Kan nggak mungkin. Itu tadi contoh di tuple. Sekarang kita coba contoh di dictionary. Apakah bisa? Bisa. Misal kita punya dictionary seperti ini. Mahasiswa. Kita kopas dari yang sudah ada aja ya di sini ya. Oke, ini yang dulu, yang sebelumnya. Oke, kita tambahkan alamat juga. Oke, sekarang kita melakukan looping dengan menggunakan keyword for. Caranya melakukan looping di dictionary adalah dengan for key in mahasiswa. Kemudian kita panggil dengan mahasiswa key. Nah, kelihatan bedanya ya.
Jadi ketika di list itu kan kita manggilnya hanya key saja. Tapi ketika kita looping dictionary, cara kita memanggilnya adalah seperti ini. Karena nilai yang didapat di sini adalah key. Oke, kita coba ya. Kita tambahkan di sini key titik 2. Kita buat sebuah string. Nah, seperti ini. Nah, ini nanti akan memunculkan isi dari variabel key. Oke, kita coba. Nah, gampang kan? Nggak harus ngeprint satu-satu. Misal ada mahasiswa atau siswa yang mendapatkan hukuman menulis kalimat sebanyak 100 kali. Daripada nulis sebanyak 100 kali, mending kita pakai loop aja. Misal seperti ini ya. For in range 0 100. Print, saya janji tidak akan bolos sekolah lagi. Nah, keren nih. Jadi cukup sekali aja nulisnya, nanti akan dicetak sebanyak 100 kali. Wow. Nah, ada yang menarik nih di sini. Saya menggunakan underscore. Kalau yang sebelum-sebelumnya saya menggunakan variabel x. Ini cuma konsensus saja. Bahwasanya saya nggak menggunakan variabel apapun di sini. Saya hanya memanfaatkan perulangannya saja. Jadi misal saya tulis x, saya sedang nggak manggil x di sini. Tapi kalau saya mau manggil x, bisa aja. Misal seperti ini. Baris ke. Nah, karena secara real berhitung dimulai dari 1, maka saya tambahkan 1 di sini supaya kalau ada 0 berarti tampilnya 1. Oke, nah seperti ini. Nah, mau 1000 kali bisa. Kita jalankan. Nah, tuh 1000 kali tuh. Thanks for watching, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.